kalau kita mau mencapai puncak ya pasti kita harus jalan dari lembah dulu kan. Kalau kita mau ke lantai 5 pasti kita harus ke lantai 1 dulu, lantai 2 dulu. Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini gue mau nanya lagi nih ke bapak gue yang sebenarnya ada yang nanya di DM tapi emang mau gue tanyain juga. Jadi gini Pi, aku mau nanya. Sebenarnya ini pertanyaan dari Instagram, cuman emang mau aku tanyain juga ke papi gitu. Kenapa sih kalau di umur segini tuh misalnya kita mau ngelakuin apa-apa gitu, mau bikin sesuatu selalu males gitu, sering loh. Oke, terima kasih yang sudah menanyakan ke DM-nya Denzel. DM apa di Instagram? Iya. Ya terima kasih yang sudah menanyakan DM Denzel, dan juga Denzel bertanya ke saya. Sebetulnya rasa malas itu bukan hanya di usia remaja sih, di semua orang juga malas. Cuma kan balik lagi, ini papi ngomong sebenarnya gini lah, papi lebih seneng ngomong ini antara papi itu ke anak ya. Belum tentu mungkin cara papi itu benar 100%, belum tentu. Yang pasti kalau papi kan selalu ngomong ke Denzel, ingat nggak? Ya kita sekalian aja buka. Emang kita nggak pernah berdebat mengenai masalah apapun yang kemalasan Denzel. Sering. Nggak? Tapi Denzel merasa ada perubahan nggak sih sebenarnya? Ada. Tapi papi cerewet nggak sih? Cerewet banget. Ya karena begini, sebetulnya orang tua itu bukan berarti ingin menunjukkan lebih pintar, bukan. Tapi orang tua kan lahir lebih dulu, jadi tahu asam garam kehidupan gitu. Makanya orang tua pasti ingin apapun, misalkan kesulitan dulu, penyesalan dulu itu tidak terjadi terhadap anaknya. Makanya kan dia pasti nge-push untuk misalkan ayo belajar atau melakukan aktivitas apa. Kalau caranya papi ke Denzel kan, papi gini, papi nggak pernah nge-push Denzel sekolah harus ranking berapa, pernah nggak? Enggak. Ya tapi karena kan papi ngejar ujungnya dulu. Denzel 10 tahun dari sekarang ingin jadi apa? Benar nggak? 10 tahun dari sekarang ingin jadi apa? Itunya dulu, kalau istilah papi itu end in mind, ujungnya itu apa dulu, baru untuk mencapai ujung itu tahapannya seperti apa. Tapi kan nggak bisa leha-leha juga deh, nggak bisa misalkan males segala macam, karena kan begini, hidup tuh pilihannya gini, mau santai-santai sekarang jadi kaum rebahan, tapi di usia tua Denzel capek, harus bekerja keras untuk menghidupi Denzel nanti dengan keluarga. Atau sekarang bekerja keras, suatu saat ketika Denzel dewasa, Denzel tua, Denzel tuh tinggal santai gitu, karena semuanya Denzel sudah tata rapi, Tinggal nikmatin hasilnya. betul gitu. Karena penyesalan tuh nggak datang di depan sih, pasti belakangan kan. Kalau yang di depan apa? Pendaftaran. Nah itu di kalau di depan pendaftaran itu. Terus yang kedua, kenapa harus ada end in mind tuh mindset tuh pola pikir. Jadi kalau sistem papi kalau ngomong ke klien itu biasanya psycho-cybernetic. Apa yang kita pikirkan dari sekarang itu akan jadi kenyataan gitu. Karena alam bawah sadar kita itu menuntun ke arah seperti itu. Itu deh. Karena itu ilmunya ada. Nanti mungkin di video berikutnya dibahas itu psycho-cybernetic itu apa. Bisa sih. Bisa kan? Bisa. Nah tapi balik lagi, sekarang intinya adalah kalau sekarang males, misalkan sekarang males kemudian sekarang inginnya rebahan Denzel gitu, tapi percayalah 10 tahun lagi Denzel akan bekerja keras. Di saat orang lain, teman-teman seusia Denzel udah enak, mau pilih mana? Pedih jenderal. Pedih gitu. Jadi lebih baik sekarang Denzel ya sampaikan juga ke teman-teman yang nge-DM juga. Mungkin mudah-mudahan dia nonton ya. Mudah-mudahan nonton gitu. Ya hidup pilihan. Kalau buat papi, bukan berarti papi yang paling sempurna, nggak ada manusia yang sempurna lah. Cuma begini, hidup itu harus punya tujuan. Contoh, kalau di dalam agama kan hidup itu ibadah. Makanya kan papi seneng nih Denzel itu sekarang ingin punya channel YouTube yang bisa memberikan manfaat. Ya mungkin begini, mungkin ada orang yang akan menilai oh ini biasa aja, tapi ada orang yang tiba-tiba termotivasi dengan kata-kata Denzel lah, dengan apa yang Denzel pikir, dan itu kan menginspirasi orang, walaupun satu orang.
kita nggak pernah tahu deh, ada orang yang akhirnya termotivasi, terinspirasi. Jadi buat yang temenin Denzel yang nge-DM males ya, karena males itu, balik lagi sih, hidup itu pilihan. Cuma kan kalau papi kan tipe orang yang tidak nge-push Denzel harus jadi apa, tapi nge-push Denzel harus melakukan sesuatu. Benar nggak? Harus melakukan sesuatu. Ya karena Denzelnya pengennya aktif di sini sekarang, ya udah di-pushnya nih. Beda lagi kalau Denzelnya pengen aktifnya jadi bikin programmer game, ya pasti papi fasilitasi ya program, maksudnya dengan programmer game misal ya. Gitu sih deh. Mungkin ada yang ditanya dulu dari Denzel? Ada ini nggak nih? Ibaratnya kata-kata motivasi supaya bisa yang memotivasi penonton sama aku juga. Gini, ini juga papi dapat dari googling sih ya. Jadi banyak tuh para ahli, para orang-orang bijak yang punya wisdom yang luar biasa tuh kan selalu bilang gini, kalau kita contohnya pensil lah diserut itu supaya jadi tajam, itu kan pensil diserut ya. Diserut itu sebenarnya sakit atau enggak? Sakit. Jadi nggak ada perjuangan itu yang nggak sakit deh. Satu. Ya. Kedua nih, mutiara diasah mengkilau itu sakit nggak? Sakit. Maksudnya sakit sama. Nah kalau papi sih selalu ke Denzel kan ini kayak teori kaset rusak ya, diulang-ulang terus ya. Maksudnya gini, kalau mungkin generasi milenial nggak tahu teori kaset rusak itu apa. Teori kaset rusak itu kalau kita ingin menanamkan sesuatu ke anak, zaman dulu itu kalau kita ingin menghafal satu lagu zaman kaset masih bentuk pita itu diulang-ulang terus, di rewind sampai akhirnya kasetnya itu rusak si pitanya. Tapi ujungnya kan kita jadi hafal lagu. Nah itu yang diterapkan papi ke Denzel juga. Nah intinya adalah di luar masalah hidup itu harus punya tujuan, punya mindset, hidup itu harus punya masterpiece lah, karya besar. Bisa jadi kan Denzel bikin YouTube ini 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi anak Denzel bisa ngelihat YouTube Denzel ini. Ya itu sih kalau menurut papi salah satu masterpiece diri pribadi. Ya Denzel tahu kan papi juga mimpinya apa, cita-citanya apa. Itu yang selalu papi omongin. Jadi semua orang itu harus punya masterpiece. Nah balik lagi, kalaupun kata-kata lain ya, mutiara yang lain tuh, kalau kita mau mencapai puncak ya pasti kita harus jalan dari lembah dulu kan. Kalau kita mau ke lantai 5 pasti kita harus ke lantai 1 dulu, lantai 2, dan itu tahapan, nggak ada sesuatu yang instan. Jadi proses, yang namanya proses itu pasti penuh air mata, penuh keringat, penuh konflik, nggak ada sesuatu. Makanya gini, satu lagi sih, coba sekarang kuota Denzel ini nih, tapi nggak mau ngasih nasihat ke orang ini lah, ke Denzel aja. Kuota Denzel itu bukan hanya untuk geng aja. Lihat orang-orang sukses di Indonesia, di dunia, gimana caranya mencapai sukses itu. Jadi googling itu, ya itu cari gitu, supaya mungkin lebih terinspirasi di situ. Oke teman-teman, segitu aja dulu buat hari ini. Thank you buat yang udah nonton video gua. Sampai ketemu di video-video berikutnya.